Cerita diawali dari seorang bapak yang akan mengantarkan istrinya ke rumah sakit karena istrinya sudah akan melahirkan. Di perjalanan, istrinya sudah merasakan kontraksi, sehingga si bapak pun panik. Ini menyebabkan mobil yang mereka kendarai harus mengalami kecelakaan. Karena lokasi kecelakaan tepat di depan tempat praktik dokter hewan, si bapak tanpa pikir panjang langsung membawa istrinya masuk ke dalam tempat praktik itu. Persalinan pun berjalan lancar, dan lahirlah anak laki-laki yang diberi nama Dika. Dika adalah karakter utama di film ini. Ia sering menyebut dirinya dengan sebutan kambing. Hal ini dikarenakan Dika dilahirkan di dokter hewan. Sekarang Dika sudah kelas 3 SMA. Ia memiliki hobi menulis, terutama ia sering menulis di blognya yang diberi nama Kambing Jantan. Dika menuliskan semua yang ia alami di blognya itu. Beneran nggak tahu blog itu apa? Selain memiliki hobi menulis, Dika juga hobi bermain musik. Ini diperlihatkan ia memiliki sebuah band yang beranggotakan teman-teman sekolahnya. Oh ya, perkenalkan ini Lia, tapi sering dipanggil Kebo oleh Dika dan teman-temannya. Kebo merupakan vokalis di band tersebut, dan yang akan menjadi pacarnya Dika di film ini. Pada saat sedang latihan untuk manggung di acara akhir sekolah, Kebo terlihat tidak mood latihan band. Kemudian, ia tiba-tiba pergi dari tempat latihan itu. Semua tampak bingung, tapi Dika langsung menyusul Kebo. Terjadi perdebatan antara Dika dan Kebo. Tapi Dika langsung mencium pipi Kebo secara tiba-tiba. Hal ini tentu membuat Kebo kaget, tapi Kebo langsung membalas dengan mencium pipi Dika. Keduanya langsung tenang, dan latihan pun dilanjutkan. Setelah kejadian ini, Dika dan Kebo pun resmi berpacaran. Malam pentas pun datang. Bandnya Dika tampil dengan bagus pada malam itu. Mereka pun bersenang-senang di malam itu. Lalu, scene berpindah di rumah Dika. Terlihat Dika sedang disidang oleh ayah ibunya mengenai langkah apa selanjutnya setelah Dika lulus SMA. Dika masih belum bisa menentukan dia mau melakukan apa, sehingga orang tuanya lah yang menentukan. Ibunya memilih agar Dika kuliah finance di Australia. Sedangkan ayahnya menyarankan agar Dika kuliah di kedokteran UI. Lalu dilakukan vote untuk kemana Dika akan kuliah. Vote ini melibatkan seluruh anggota keluarga. Dan hasil vote pun keluar, Dika akan kuliah finance di Australia. Selanjutnya, terlihat Dika sedang memilih kampus yang akan ia kuliahi di Australia. Semalaman ia mencari info, lalu keluarlah nama kampus University of Adelaide. Pun memutuskan untuk kuliah di sana. Alasan Dika memilih kuliah di Adelaide adalah karena namanya terdengar bagus. Kabar Dika akan kuliah di Australia, ia sampaikan ke teman-teman bandnya. Teman-temannya pun terlihat kaget dan sedih dengan keputusan Dika yang akan kuliah di Australia, terutama Kebo, yang dimana ia langsung marah dan meninggalkan tempat itu. Tapi, Dika langsung mengejar Kebo dan ingin menjelaskannya. Kebo merasa tak terima kalau Dika harus kuliah di luar negeri. Malamnya, ketika Dika merasa galau, seperti biasa Dika akan menuliskan apa yang ia rasakan di blognya. Keesokan harinya, di sebuah bandara, terlihat Dika diantar keluarganya akan segera terbang ke Australia. Tapi Dika merasa sedih pada hari itu, karena tidak ada Kebo yang mengantarkan kepergiannya. Namun, tidak lama kemudian, terlihat ada Kebo berlari menghampiri Dika. Ia langsung memeluk Dika, dan mereka pun sepakat untuk menjalani LDR atau hubungan jarak jauh selama Dika kuliah di Australia. Singkatnya di Adelaide, Australia, Dika memiliki teman yang bernama Haryanto. Haryanto adalah mahasiswa jurusan robotik yang berasal dari Kediri. Lalu saat di kantin, Haryanto bercerita kalau ia memiliki pacar yang bernama Tini dan sedang berkuliah di Kanada. Mendengar hal ini, Dika merasa ada teman yang senasib untuk menjalani LDR. Seusai kuliah, mereka berdua mendatangi minimarket untuk membeli kartu SIM. Dan ternyata kartu SIM harganya cukup mahal. Harganya $10 untuk 60 menit. Hal ini tidak menyurutkan semangat Dika dan Haryanto untuk menjalani LDR. Sampai-sampai, mereka membuat janji LDR. Janji LDR. Saya, Haryanto, dan Dika dengan ini berjanji. Lalu menempelkan janji itu di kamar kosannya. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hampir setiap malam Dika menelepon Kebo. Ini membuat keuangan Dika cukup menipis. Sampai-sampai ia harus memakan mie instan tiap hari. Di tengah krisis ekonomi yang Dika alami, Haryanto mencetuskan sebuah teori yang ia sebut dengan substitusi. Jadi substitusi ini adalah mencari suatu barang yang gunanya untuk menggantikan keberadaan sang pacar.
Teori ini langsung ditolak Dika karena merasa hal ini cukup bodoh. Pandangan Dika langsung tertuju pada sebuah ikan koi di sebuah akuarium. Ia langsung menghampiri dan membelinya. Dika membeli ikan ini untuk menggantikan sosok kebo yang jauh di sana. Kamu adalah orang idiot paling jenius yang pernah aku temuin. Ikan ini diberi nama Rasti. Rasti selalu dibawa kemanapun Dika pergi. Lagi kuliah, nongkrong di taman, bahkan sampai tidur pun Dika memeluk Rasti. Sampai suatu saat ketika Dika sedang nongkrong di taman bersama Rasti, Dika melihat Haryanto sedang berjalan dengan seorang wanita. Dika langsung mengikutinya sampai ke kantin kampus. Terlihat Haryanto sedang asik ngobrol dengan wanita tersebut. Ternyata Haryanto sudah memiliki gebetan baru. Dika langsung merasa sedih, ia merasa telah dikhianati oleh temannya yang telah melanggar janji LDR. Selagi Dika bersedih, ibunya dari Indonesia menelepon Dika dan menanyakan kabar Dika yang sudah lama tidak menelepon ibunya. Dika menjelaskan kalau minggu depan ia sudah memasuki libur semester dan akan pulang ke Indonesia. Mendengar kabar itu, ibunya Dika langsung meminta dibelikan oleh-oleh. Selagi ibunya menyebutkan daftar oleh-oleh yang harus dibeli, Dika menjelaskan kalau uang sakunya tidak akan cukup untuk membeli oleh-oleh. Mendengar itu, ibunya Dika marah karena belum lama ia mentransfer uang saku untuk Dika. Saat ibunya marah-marah di telepon, tiba-tiba Rasti melompat keluar dari akuarium dan masuk ke dalam got. Saat itu Dika panik. Dan alhasil Rasti tidak bisa diselamatkan. Sampai-sampai malamnya ia bermimpi buruk tentang Rasti. Sesampainya Dika di rumah, ia langsung disidang oleh orang tuanya mengenai nilai kuliahnya yang hancur. Terlihat ibunya Dika sangat marah. Ia menjelaskan kalau kuliah di Australia itu mahal. Jadi ibunya Dika memutuskan untuk memotong uang saku Dika hanya untuk bayar kosannya saja. Scene berpindah di sebuah rumah makan. Terlihat Dika sedang makan siang bersama kebo. Selagi sedang makan, datanglah teman-teman kuliahnya kebo. Suasana langsung berubah jadi sangat ramai dan berisik. Ini membuat Dika izin ke toilet dulu untuk menenangkan pikirannya, karena ia merasa tidak nyaman dengan datangnya teman-teman kebo. Selagi di toilet, Dika bertemu dengan seorang perempuan. Perempuan ini bernama Ine. Ine adalah teman SD Dika. Ine bercerita kalau ia sering membaca blognya Dika di internet. Selagi mereka asik mengobrol, datanglah kebo. Ine langsung tahu kalau perempuan ini adalah kebo karena ia sering baca cerita di blognya Dika. Mengetahui hal ini, kebo pun langsung marah pada Dika. Saat di mobil untuk pulang, terlihat kebo marah pada Dika. Ia marah karena Dika tidak memberitahu kebo kalau ia memiliki blog. Dika langsung beralasan akan memberitahu kebo kalau blognya sudah menjadi buku. Malam harinya saat Dika sedang menulis sesuatu di blognya, dia menerima sebuah email masuk. Email itu dari Ine. Ine memberikan nomor teleponnya di dalam email itu. Tanpa berpikir panjang, Dika langsung menelepon nomor itu. Setelah itu, Dika sering ketemuan dengan Ine. Dika sering memberikan draft bukunya untuk dibaca Ine. Diperlukan poin-poin sebagai berikut. Sampai-sampai saat ketemuan dengan kebo pun, Dika masih mencuri kesempatan agar bisa SMS-an dengan Ine. Kita baru berpikir. Pada saat itu, kebo memiliki niat akan memberikan draft novel buatannya ke suatu penerbit Gagas Media, karena ada teman ayahnya yang bekerja di sana. Dika pun diajak kebo untuk memberikan draft novelnya ke penerbit itu. Singkat cerita, Dika dan kebo pun mendatangi kantor penerbit. Karena hanya kebo yang memiliki janji dengan teman ayahnya, kebolah yang menemui teman ayahnya, sedangkan Dika hanya draftnya saja yang boleh masuk. Setelah menunggu cukup lama, datanglah kebo dengan raut wajah yang marah. Ini karena teman ayahnya kebo lebih memilih draft novel Dika untuk dibukukan. Di jalan pulang, kebo marah kepada Dika. Mereka pun berantem di dalam mobil. Hubungan Dika dan kebo sudah mulai renggang. Mereka sudah sering berantem, bahkan hanya karena hal sepele pun mereka berantem. Aneh banget kan? Karena sudah merasa tidak cocok, Dika akan minta putus kepada kebo saat itu juga. Tapi karena melihat kebo yang menangis, ia mengurungkan niatnya itu. Malamnya, mereka mendatangi sebuah konser musik.
Pada saat menonton konser, mereka pun berciuman di bawah guyuran air hujan. Hal ini dilihat oleh Ine yang ada di sisi lain tribun penonton. Ini membuat Ine sangat marah kepada Dika. Ini diperlihatkan pada saat mereka sedang berada di sebuah tempat makan. Ine terlihat sangat marah ketika Dika mengatakan ia tidak bisa meninggalkan Kebo. Sama kencengnya. Libur semester pun telah selesai. Dika akan kembali ke Adelaide untuk kuliah. Karena uang saku Dika sudah dibatasi, Dika pun harus mencari uang tambahan dengan cara bekerja, mulai dari mengamen menggunakan kostum kambing, hingga harus bekerja bersama Haryanto di bagian pemandian mayat. Ya, jangan cek. Sekarang Dika sudah memiliki uang tambahan. Dika pun langsung membeli kartu SIM untuk menelepon Kebo. Pada saat menelepon, Dika menceritakan semua yang ia lakukan di hari itu. Tapi Kebo hanya diam saja. Ternyata Kebo sudah mengetahui hubungan antara Dika dan Ine. Mendengar itu, Dika terdiam dan memutuskan untuk pulang ke Indonesia malam itu juga. Lalu scene berpindah di kosan Kebo. Kebo kaget mendengar ada suara Dika di luar. Setelah Dika disuruh masuk, Kebo menjelaskan kalau Ine mendatanginya ke kampus. Ine menjelaskan mengenai hubungannya dengan Dika. Mendengar itu, Dika hanya bisa diam saja. Setelah Kebo menjelaskan semuanya sambil menangis, Dika hanya bisa meminta maaf. Karena melihat perjuangan Dika yang langsung balik ke Indonesia, Kebo memaafkannya dan mereka pun berbaikan kembali. Maafin aku ya. Kembali ke Australia, Dika mulai serius dengan kuliahnya. Ia mulai menjalankan aktivitasnya selayaknya mahasiswa normal. Royalti dari penjualan novelnya pun sudah keluar. Ini membuat Dika tidak perlu lagi bekerja sampingan. Dengan uang ini, Dika akan mengunjungi kota Melbourne untuk berjalan-jalan. Hubungan antara Dika dan Kebo makin merenggang. Kebo sering mengungkit-ungkit kesalahan Dika di waktu lalu. Mama juga nawarin naikin uang jajan. Ini membuat Dika sangat tidak nyaman. Sampai-sampai Dika dipaksa untuk pulang ke Indonesia tepat pada tanggal 22 September karena hari itu adalah hari ulang tahun Kebo. Gak segampang itu, Bo. Kebo juga mengancam kalau Dika pada tanggal 22 tidak ada di depan pintu kosannya, Kebo akan minta putus. Dika pun sangat bingung karena pada tanggal 22 September, Dika merencanakan akan pergi ke Melbourne untuk jalan-jalan. Tiba saatnya di tanggal 22 September. Terlihat Dika berpakaian rapih dan akan melakukan perjalanan. Dika memutuskan untuk pergi ke Melbourne dan tidak menemui Kebo di Indonesia. Dengan hal ini, berarti Dika dan Kebo sudah resmi putus. Malamnya di kosan Dika, terlihat Dika sedang menelepon ibunya. Ia menceritakan pada ibunya kalau Dika tidak bisa kuliah finance. Stresnya hidup. Dika ingin menjadi penulis saja karena itu adalah passionnya. Mendengar hal itu, ibunya Dika terharu dan menangis, lalu memutuskan untuk memulangkan Dika dari Australia. Air mata. Mama akhirnya sepakat jemput gue pulang ke Jakarta. Dan sekarang Dika pun bekerja di bidang yang memang dia sukai. Gue sendiri masuk ke dunia di mana gue Sekarang Dika menjadi penulis yang sangat sukses. Berita tentang karya Dika sudah ada di mana-mana. Pada saat sedang menghadiri acara bedah buku, Lewat gimana kita melihat terlihat Kebo dengan teman-temannya lewat. Ia melihat Dika dengan tatapan yang sangat bangga. Lalu film pun berakhir. Saya Ari undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.